Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini saya membahas lagi mengenai Caimin ya. Karena ini figur yang menarik. Beberapa orang menyebutnya inilah si kancil, dia gesit gitu katanya. Ya, Caimin sebenarnya beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Rabu lah gitu ya, ya kemarin lah gitu. Ya, harusnya dia datang di Bareskrim, bukan Bareskrim, di KPK untuk diperiksa. Untuk dimintain keterangannya mengenai kasus suap yang disebut kardus durian dan sistem pengawasan TKI atau apa gitu ya, lupa saya namanya. Tapi karena Caimin lagi ada di luar kota, ada acara apa gitu ya, jadi dia sudah mengajukan atau memberitahukan kepada KPK dia tidak bisa hadir dan minta di reschedule. Oke. Nah, itu yang akan menjadi berita nanti ya. Kita akan lihat kapan dijadwalkan lagi. Mungkin minggu depan akan dijadwalkan lagi. Nah, yang kita menarik kembali kepada deklarasi Anies dan Caimin yang terkesan mendadak gitu ya. Yang kalau Zulkifli Hasan bilang, wah ini Caimin belok nggak kasih sen nih, nggak ngasih tanda gitu ya. Kayak bajai kali ya maksudnya. Nah, di situ yang saya dengar dari beberapa analisa, khususnya dari Partai Nasdem dan PKB kali ya, pastilah berdua itu. Pasangan Anies dan Caimin ini diperkirakan bisa memungkinkan pasangan ini menarik suara banyak di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Apalagi Jawa Timur lah yang merupakan basis dari Nahdien. Dan PKB juga menang di situ waktu itu bersama-sama dengan PDIP. Tetapi beberapa pengamat politik tidak setuju dengan hal itu. Tidak setuju dengan itu. Karena ada beberapa hal. Nanti kita lihat lagi ya. Nah, tetapi yang menarik di sini, nah itu akan saya bahas nanti di bagian akhir. Makanya jangan di skip video saya. Yang menarik ini sebenarnya sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Kali ini saya perdalam nih ya. Di sini Kompas TV bilang, Gus Yahya ini Ketua Umum PBNU. Setelah deklarasi Anies dan Caimin, ia menyatakan NU bukan alat untuk diperebutkan suaranya. Itu menghina. Jadi kalau ada statement dengan adanya Caimin di dalam pasangan Anies dan Caimin ini, maka suara orang-orang NU atau Nahdien gampang diperebutkan. Karena PKB kan menang waktu pemilu lalu di Jawa Timur. Nah, kalau menurut Gus Yahya, kalau suara NU ini diperebutkan, itu menghina katanya. Oh, aduh. Sepertinya ada sesuatu antara PBNU dengan PKB. Nanti kita lihat sejarahnya juga. Sudah pernah saya bahas juga sebenarnya, tapi ntar saya kasih lihat lagi. Kemudian Gus Yahya, ya Ketua Umum dari PBNU bilang, PKB bukan bagian dari NU. Kalau dulu waktu zaman Gus Dur betul PKB bagian dari NU karena yang mendirikan ya Gus Dur sendiri. Tapi PKB yang sekarang yang diketuai oleh Caimin bukan bagian dari NU. Nanti kita lihatlah keterangannya di belakang. Jadi Ketua Umum PBNU Gus Yahya membantah jika Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB merupakan bagian dari NU. Begitupun sebaliknya, NU bukan bagian dari PKB. Gus Yahya tidak ingin NU dipermainkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik praktis, ya. Di sini dikatakan tidak ada, PKB bukan representasi NU. NU ini sudah keputusan muktamar untuk mengambil jarak dari politik praktis katanya, ya. Maka itu logo PKB dicoret X gitu. Kemudian di Tribun sama lah beritanya, Ketua PBNU Gus Yahya bantah klaim PKB bahwa Kiai NU dukung Anies Baswedan dan Muhaimin. Karena sebelumnya sudah ada berita yang santer seakan-akan pasangan Anies Baswedan dan Caimin ini sudah direstui dan didukung oleh Kiai NU. Nah, Ketua PBNU
Gus Yahya membantah hal ini. Nah ini keras lagi nih ya, ini sudah pernah saya bahas juga. Warga NU bukan kebo katanya. Yang main ditarik-tarik, dicocok hidungnya, ditarik-tarik gitu ya maksudnya ya. Nah Ketua Umum PBNU sekali lagi Gus Yahya membantah bahwa Kiai NU dukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Wah ini serius ini ya. Sepertinya ada sesuatu. Tapi oke lah, kita lanjutkan dulu lah ya. Kita lanjutkan dulu. Ya ini ditegaskan lagi oleh Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf yang tadi Ketua Umum PKB. PBNU maksud saya. Ia membantah bahwa PKB representasi dari NU. Ya, jadi jelas ya, sudah dinyatakan berkali-kali bukan bagian dari PBNU dan belum mendapatkan restu dari KNU. Mungkin ada kali 1-2 tapi bukan semua gitu ya, dan tidak bisa dibilang itu sudah dapat restu dari NU. Wah keras banget ini. Kemudian ya ini ditegaskan lagi. Waduh beritanya banyak ini. Di mana klaim dari PKB bahwa Anies Caimin dapat restu Kiai Sepuh NU itu dibantah oleh Ketua Umum PBNU. Sama sekali tidak benar. Kasihan juga ya. Sudah gegap gempita dan sedemikian cepat diumumkan, tapi mendapat tanggapan begini dari PBNU. Saya lagi berpikir ulang nih ya, apakah atau jangan-jangan selama ini Pak Prabowo menunda-nunda pengumuman cawapresnya, dalam hal ini Caimin, karena dia kan berkoalisi pertama kali dengan PKB ya. Apakah gara-gara ini? Saya nggak tahu. Apakah juga gara-gara Caimin mau diperiksa oleh KPK? Karena keterangan dari KPK bahwa sprindik atau surat yang untuk pemanggilan itu sudah ditandatangani, sudah diterbitkan jauh sebelum deklarasi Anies dan Caimin. Saya curiganya Pak Prabowo mungkin tahu, saya nggak tahu, saya mengandai-andai, sehingga mungkin itulah yang membuat Pak Prabowo menunda atau mungkin mencari opsi lain. Saya nggak tahu. Oke, sebabnya kalau Pak Prabowo yang mengumumkan cawapresnya ada Caimin, kalau ini diumumkan oleh PBNU kan juga merugikan buat Pak Prabowo. Oke? Jadi itu mungkin sebagai blessing in disguise juga ya untuk Pak Prabowo. Nah ini hemat saya, mungkin ada nggak setuju ya silakan. Kemudian, nah ini dia nih, inilah yang dibantah oleh berita-berita tadi. Karena sebelumnya Nasdem, ini pendapat Nasdem ya, menegaskan Muhaimin Iskandar sosok tepat bagi Anies untuk rebut suara Nahdien. Makanya tadi Ketua Umum PBNU marah. Warga NU bukan kebo. Warga NU suaranya bukan untuk diperebutkan dalam politik praktis bla bla bla. Anda lihatlah berita-berita yang sebelumnya ya. Itu sepertinya merespon hal ini, yaitu klaim dari Nasdem yang menyatakan Muhaimin Iskandar sosok tepat bagi Anies rebut suara Nahdien. Karena mungkin dianggap AHY tidak mungkin bisa menarik simpati atau menarik suara NU. Tapi Caimin dianggap sosok yang tepat. Makanya langsung diambil. Mungkin saya nggak tahu. Oke. Nah ini menarik ya. Kita lihat lagi nih satu video ya. Video ini video yang dalamnya ada Gus Dur berbicara tentang Muhaimin dan PKB-nya. Yuk kita dengarkan videonya. Keliru yaitu kalau diberi PKB sekarang, PKB-nya itu yang diambil Muhaimin Iskandar dicuri. Dicuri dengan bantuan pemerintah. Pelarangan penggunaan foto, gambar, suara Gus Dur oleh PKB yang masih dipimpin Caimin. Karena ada surat dari Gus Dur yang memerintahkan Caimin untuk tidak boleh menggunakan itu. Jadi ini wasiat dari Gus Dur sendiri. Nah,
Kalau PKB-nya sudah tidak dipimpin oleh Pak Muhaimin Iskandar sudah boleh. Gitu. Jadi ini ya, Bu, ya? iya, ini wasiat ini tertulis. Dan ini banyak orang yang tidak tahu ya. Ini banyak orang ini yang banyak tidak yang nggak tahu. Dipikir kita cuma sekedar melarang-melarang, tidak. Kita nggak melarang-melarang, kita tahu bahwa Gus Dur itu aset bangsa. Gus Dur aset bangsa, siapapun memakai boleh. Tetapi kecuali yang tidak diperbolehkan oleh Gus Dur sendiri melalui surat beliau. Kalau Anda dengar videonya, jelas di awal Gus Dur bilang PKB-nya itu dicuri oleh Muhaimin Iskandar dengan bantuan pemerintah. Saya nggak tahu siapa yang dimaksud ya. Kemudian juga ada larangan menggunakan foto Gus Dur oleh PKB yang dipimpin oleh Muhaimin. Kecuali nanti ketua umumnya ganti, bukan Muhaimin Iskandar lagi, baru boleh menggunakan foto Gus Dur. Mungkin inilah yang selama ini dipegang oleh siapapun ketua umum PBNU. Dia mentaati fatwa dari Gus Dur, ya, yang jelas-jelas bilang PKB yang sekarang itu dicuri gitu dari dirinya lah gitu ya. Padahal Gus Dur itu masih omnya Caimin, omnya bagaimana saya lupa lah gitu ya. Jadi jelas ya, dengan statement ini terang benderang PBNU mengambil jarak dengan PKB. Bahkan kalau dari sini tidak dianggap gitu PKB. Ya udahlah, Anda tafsirkan sendiri lah ya. Saya nggak mau bahas lebih dalam soal ini. Kemudian, atas pendapat Yahya Stakuf, Ketua Umum PKB, yang bilang bahwa suara NU itu tidak untuk diperebutkan oleh partai politik, dalam hal ini menegaskan PKB gitu ya. PKB bukan bagian dari NU, NU juga bukan bagian dari PKB, dan seterusnya. Kemudian juga dibilang belum mendapatkan restu dari kiai-kiai NU gitu ya. Nah, tetapi saya nggak tahu juga ya, mungkin Caimin ketika dipandang oleh Nasdem atau mungkin ketika Caimin tanda kutip menawarkan dirinya, dia tentu berbicara lain. Mungkin dia bilang, kalau saya yang jadi cawapresnya Anies, kita dengan mudah memenangkan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, inilah video dari Caimin yang seakan-akan membantah pendapat Yahya Stakuf, Ketua Umum PBNU. Yuk kita dengarkan videonya. Pemilih PKB adalah terloyal Dan solid ya? dan solid sekali, dan Sampai ke bahkan bawah ya? sampai ke bawah, dan bahkan Yahya Khalil Ketua Umum PBNU ngomong apa aja terhadap PKB nggak ngaruh sama sekali. Coba disurvei. Nah, Caimin bilang pemilih PKB itu solid. Dalam hal ini ya suara dari orang-orang NU, Nadiyin gitu ya. Ketua Umum PKB Pak Yahya itu ngomong apapun nggak ngaruh katanya. Ya kan? Coba aja disurvei. Wah, Caimin menantang seperti itu. Saya nggak tahu ya apakah Caimin sudah melakukan survei. Tetapi ada sebuah lembaga survei, yaitu LSI, yang ketuanya adalah Denny J.A., memberikan pernyataan yang sepertinya membenarkan pernyataan PBNU. Dalam hal ini Ketua Umum PBNU Pak Yahya. Kita dengarkan videonya dari Denny J.A., Ketua Lembaga Survei Indonesia. Pemilih NU, seberapa banyakkah pemilih NU yang dapat dibawa oleh Muhaimin Iskandar mendukung Anies Baswedan dalam pasangan Capres-Cawapres? Data menunjukkan ternyata pemilih NU sebenarnya menyebar ke banyak sekali partai, dan bahkan PKB bukanlah partai yang paling favorit di kalangan pemilih NU. Ini datanya, bahwa dari pemilih NU yang ke PKB hanya 11,6% saja. Bahkan lebih banyak pemilih NU yang ke PDIP, itu sebanyak 21,9%. Bahkan juga lebih banyak pemilih NU yang ke Partai Gerindra sebesar 13,6%. Baru setelah itu PKB di ranking ketiga, dan tak terlalu jauh kemudian Golkar di ranking keempat, hanya selisih beberapa poin saja. Sama-sama 11, Golkar adalah 11,2%.
Pertanyaannya mengapa? Mengapa PKB yang lahir dari rahim NU tapi bukan menjadi partai favorit nomor 1? Jawabannya adalah pada sejarah dari PKB itu sendiri, kita tahu ada satu momen saat itu, seorang legenda di PKB, di NU, Gus Dur, Abdurrahman Wahid, yang terlibat dalam satu konflik dan kekecewaan kepada Muhaimin Iskandar. Hingga sekarang, riwayat ini, kemarahan dari Gus Dur ini masih terus dihembus-hembuskan bahkan oleh putrinya sendiri, Yeni Wahid, yang secara terbuka menyatakan oposisinya kepada Muhaimin Iskandar. Itu sebabnya mengapa di kalangan pemilih NU, PKB bahkan bukan partai favorit. Tentu saja melalui Caimin tetap saja ada sebagian kecil dari pemilih NU yang dapat dibawa mendukung Anies Baswedan, namun jangan lupa pula pergi pula sebagian secara signifikan pemilih Demokrat dari Anies Baswedan. Demikianlah ekspresi data bersama saya, Denny JA. Anda dengar ya tadi ya. Tadi kan Caimin coba aja disurvei. Itu nggak ngaruh itu ngomongan Pak Yahya. Nah ini Denny JA, ya Ketua LSI, Lembaga Survei Indonesia, punya data. Ternyata suara Nahdien atau umat NU yang masih mau memilih PKB, mungkin pada waktu itu ya, cuma 11,6%. Terbesar suara NU itu didapatkan oleh PDIP 21,9. Ya. Jadi ternyata orang-orang NU lebih suka memilih PDIP ketimbang PKB. Bahkan Gerindra justru mendapatkan suara orang-orang NU jauh lebih besar dari PKB itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau PKB digabungkan dengan Gerindra, Gerindra dikatakan 13 sekian gitu ya. Jadi kalau ditambah dengan 11,6 bisa menjadi 25%. Yang gabungannya akan jauh lebih besar dari yang akan didapatkan oleh PDIP yang 21,9. Tapi kan tidak terjadi ya antara Muhaimin Iskandar dan Prabowo atau Gerindra. Yang keempat katanya adalah Golkar yang 11, sekian persen, nggak jauh beda dari PKB. Jadi suara orang-orang Nahdien nggak akan semuanya mendukung Muhaimin. Kemudian aturan suara orang-orang Demokrat yang juga akan mendukung Anies Baswedan nanti pergi karena dia kan sudah bercerai. Nah, jadi kalau lihat ini ya kita anggap hasil surveinya benar lah ya. Kecuali Anda nggak percaya hasil survei LSI gitu ya. Adalah suatu kerugian, ini menurut saya, Anda nggak suka silakan komen. Keputusan Nasdem menarik Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya Anies adalah suatu blunder menurut saya. Anda boleh nggak setuju ya, tapi kalau menurut saya blunder. Ternyata data di lapangan menunjukkan hal ini. Jadi kecil kemungkinannya suara Nahdien di Jawa Timur 100% mendukung Anies Baswedan dan Caimin. Karena yang mendukung PKB-nya itu cuma 11,6. Oke? Jadi itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.